syukur kita kepada Tuhan. Sebab Dia Allah yang baik dalam hidup kita. Amin. Saya jemput semuanya bangkit berdiri. Hidupku ada di tangan-Mu. Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku salibku, cukup kasih setiamu. Ku bertahan, Kau buatku hadiratmu.
syukur Tuhan. Kami naikkan syukur kami. Kau Allah yang baik dalam hidup kami. Oh Jesus, biarlah kami Tuhan berkumpul di tempat ini, menaikkan pujian kami hanya bagi Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya, glory, glory. Kau yang ajaib, Kau yang mulia,
haleluya. Shalom GBWC Tang City. Sekali lagi saya mau siapa? Shalom GBWC Tang City. Kita mau memuji Sang Raja di atas segala raja. Yesus Kristus Allah kita, amin. Amin. Sama-sama kita Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Jemaat suaranya. Tuhan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa. Luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku
Bapa, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kau Tuhan yang tidak pernah ingkar dengan janji-Mu. Semua yang Kau janjikan Kau pasti genapi. Apapun yang Kau janjikan bagi kami, pasti Tuhan genapi. Sebabnya kami percaya di pagi hari ini, kami terus akan memperkatakan janji-janji-Mu dalam hidup kami. Dalam hidup kami pribadi, keluarga kami, pekerjaan kami, usaha kami. Kami terus perkatakan semua, sebab janji-Mu adalah janji yang sejati, yang tidak bisa Engkau ingkari. Terima kasih buat di pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur Kau berikan kami kesempatan kembali untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami di pagi hari ini. Sebab kami rindu mendengarkan sabda-Mu. Urapi anak-anak-Mu semua. Urapi kami semua Tuhan. Jadikan hati kami menjadi tanah yang subur. Supaya setiap firman yang ditabur Tuhan akan tumbuh 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Terima kasih Tuhan, jadikan firman-Mu menjadi kebenaran. Supaya kebenaran memerdekakan kami semua. Berfirmanlah sekarang Tuhan. Sebab di dalam nama Yesus Kristus kami siap mendengarkan sabda-Mu. Dalam nama Yesus katakan sama-sama. Amin. Mari deklarasikan firman Tuhan sama-sama. Dengan iman nyatakan sama-sama. 1, 2, 3. Aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu dapat merubah seluruh hidupku. Aku percaya firman ini adalah Tuhan sendiri. Aku siap untuk menerimanya dan melakukannya. Dalam nama Yesus. Katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Katakan haleluya. Shalom semua. Gimana kabar Bapak Ibu? Bilang kanan kirinya dulu. Saya luar biasa. Oke, Bapak Ibu. Apakah sudah dapat outline semua? Sudah ya? Bapak Ibu catat supaya bisa diulangi lagi di rumah. Amin, Bapak Ibu. Siapa di sini murid di sini? Tinggi-tinggi tayang murid. Oh, katakan saya murid sejati. Bapak Ibu, kita bersyukur ya. Kita baru kembali dari Israel, Bapak Ibu, bersama dengan Pak Juhardi, Pak Wirio, saya dan tim saudara. Hari saya mau bagikan buat Bapak Ibu. Apa yang Tuhan taruh di hati saya mau bagikan buat Bapak Ibu. Supaya Bapak Ibu bisa menangkap isi hati Tuhan. Amin Bapak Ibu. Nah, jadi bangsa Israel itu suatu kali pada pemerintahan Raja Ahab Bapak Ibu. Mereka itu meninggalkan Tuhan semua. Mereka meninggalkan Tuhan, akibatnya apa Bapak Ibu? Ada kemarau panjang 3,5 tahun. Lama gak 3,5 tahun Bapak Ibu? Di Tangerang berapa lama pernah hujan tidak turun saudara? Paling sebulan kali ya. Sebulan saudara, tanah udah retak-retak semua, betul gak Bapak Ibu? Wow, udah panas banget. Tetapi bayangkan Bapak Ibu, bangsa Israel itu kehabisan, tidak turun itu 3,5 tahun. Sampai sungai Kerit, saudara, tempat Elia saudara, menyingkirkan diri karena dikejar oleh Raja Ahab, saudara, kering. Kenapa Bapak Ibu? Karena mereka, Bapak Ibu, bangsa Israel meninggalkan Tuhan. Dengar baik Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu meninggalkan Tuhan, cepat atau lambat, katakan cepat atau lambat. Pasti mengalami sesuatu Bapak Ibu. Amin. Jadi sebelum terlambat jangan tinggalkan Tuhan. Kok aminnya kurang serius. Sebelum terlambat jangan tinggalkan Tuhan. Gitu baru ada kehidupan Bapak Ibu. So banyak orang saudara merasa saya enggak tinggalkan Tuhan enggak apa-apa. Tunggu aja tanggal mainnya. Pasti. Bangsa Israel saudara. Mereka Bapak Ibu, saya baca sejarah Israel saya pusing saudara. Kenapa? Setiap kali mereka saudara sudah meninggalkan Tuhan, mereka pasti hancur aja. Setelah mereka bertobat bangkit lagi. Taunya turun lagi. Bangkit lagi, turun lagi. Beda dengan jemaat Tangerang City. Sekali bangkit tetap bangkit. Sekali merdeka tetap merdeka. Katakan haleluya. Makanya hari ini saudara saya kasih temanya Be on Fire in God. Bilang, biarlah roh saya. Dengan kencang saya. Biarlah roh saya selalu menyala-nyala. Siapa pernah jatuh cinta di sini Bapak? Yang pernah jatuh cinta, angkat tangan.
Kira-kira kalau jatuh cinta itu gini Bapak Ibu. Janji jam 7, persiapannya jam berapa Bapak Ibu? Jam berapa persiapannya? Jam 1. Dan datangnya jam berapa? Jam 7 pas atau jam 7 kurang? Kurang. Itu tandanya jatuh cinta, on fire. Betul apa enggak? Kalau saudara punya pacar, janji jam 7, datangnya jam 9. Cepet banget putusnya. Itu on fire. Ibadah jam 11, datangnya jam berapa? Karena saudara sedang mau bertemu dengan Tuhan. Kalau kita on fire Bapak Ibu. Kita merasa hari Minggu itu pengennya lebih cepat dari sebenarnya. Kenapa? Karena kita sedang menunggu Tuhan. Bapak Ibu dengar baik Bapak Ibu. Sebenarnya ketika ditetapkan jam 11 saudara. Sebelum jam 11 Tuhan sudah hadir di sini. Betul Bapak Ibu? Menantikan kehadiran Bapak Ibu. Sebab dia seorang Bapak yang baik. Dia pengen memberikan yang terbaik buat Bapak Ibu. Katakan amin saudara. Bilang kanan kiri, makanya jangan terlambat. Amin. Tapi ya puji Tuhan kalau masih ke gereja, terima kasih banyak. Amin saudara. Bilang sama, saya harus on fire. Setiap hari. Katakan amin. Orang on fire itu begini Bapak Ibu. Baca firman tuh getol banget. Amin satu orang doang. Amin Tuhan ampunilah mereka semua ini Tuhan. Kalau orang on fire baca firmannya getol. Katakan amin. Tapi kalau sudah mulai malas baca firman. Tidak pernah punya waktu dengan Tuhan. Gereja bisa duduk di depan, minggu kedua, baris kedua, minggu ketiga, baris ketiga, minggu ketujuh gak datang lagi ke gereja. Itu namanya gak on fire. Tapi saya berdoa gini, semua jemaat Tangerang City semuanya on fire. Katakan tepuk tangan Tuhan kita. Nah, kita dipanggil Bapak Ibu untuk hidup berkobar-kobar dalam Tuhan. Saya dulu pernah satu anggota FA, dulu namanya si FA saudara. Pak Pinem katanya, saya gini loh, kan FA kita hari Jumat terus ya, itu namanya FA Day. Nggak tahu sampai hari ini sekarang udah macam-macam ya, ada yang Jumat, Senin, tidak masalah saudara. Tapi dia bilang, saya Pak Pinem ya, setiap Jumat saya tunggu loh. Wow ini hebat ini. Saya tunggu loh, saya pengen Tuhan mau ngomong apa Jumat ini, Tuhan pengen mau ngomong apa saudara. Kenapa? Karena hatinya berkobar-kobar. Karena dia menantikan sesuatu yang Tuhan firmankan dalam hidupnya. Kerinduan saudara untuk berjumpa dengan Tuhan. Jauh kerinduan Bapa berjumpa dengan saudara-saudara. Jauh lebih besar dari kerinduan saudara. Jauh lebih tinggi saudara. Sebabnya saudara, kita harus berkobar saudara. Jangan seperti bangsa Israel, mereka kehilangan api. Mereka meninggalkan Tuhan dan mereka murtad. Murtadin. Saudara, kira-kira kalau Pak saya sih Pak ninggalin kali Yesus Pak ya, kenapa? Cantik banget sih Pak perempuannya Pak. Minum air aja kelihatan dari lehernya Pak masuk dalam. Saking putihnya Pak. Duitnya banyak Pak. Kenapa sampai orang murtad? Karena engkau kehilangan api. Siapa yang pengen terus punya api dalam Tuhan? Coba bilang tinggi-tinggi tangannya semua. Tuhan, saya mau tetap roh saya menyala-nyala. Katakan yes. Saudara, saya mau kasih ada 5 kunci bagaimana supaya kita tetap on fire dalam Tuhan.
Yang pertama, saudara, baca sama-sama yuk, saudara. 1, 2, 3. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah kepadaku. Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Jadi ceritanya begini Bapak Ibu. Raja Ahab itu mengumpulkan 450 Nabi Baal. Dan Elia, bayangkan saudara, kalau tanding 1:450, siapa yang menang? Siapa yang kira menang Bapak Ibu? 1 lawan 450, siapa yang menang? 50. Bangsa Israel dalam kebimbangan. Dia nggak tahu mana Tuhan, mana hantu. Dia nggak tahu. Maka saudara, Elia bilang gini, udah kamu potong. Kita akan ini saudara, kita akan bikin pertandingan kira begitu saudara. Pertandingan antara setan dan Tuhan saudara. Elia bilang, oke, kamu bangun mezbah, saya bangun mezbah. Kamu persembahkan, saya persembahkan kepada Tuhan. Tetapi siapa yang menjawab korban ini dengan api, itulah Tuhan yang benar. Dan Alkitab mencatat saudara, ketika api itu turun saudara, maka terjadilah pertobatan besar-besaran. Bangsa Israel saudara, akhirnya apa? Bertobat dan kembali pada Tuhan. Kenapa? Karena api turun saudara. Doa saya hari ini, Bapak Ibu terima api semua, katakan amin. Saudara, bagaimana mendapatkan api itu? Pak, yang pertama, Elia berkata kepada surah itu, datanglah dekat kepadaku, maka mendekatlah surah itu kepadanya. Nah, kata mendekat Bapak Ibu, berarti saudara, datang dengan kesungguhan hati untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Katakan amin saudara. Dengar baik Bapak, kerinduan Tuhan untuk berjumpa dengan Bapak Ibu jauh lebih besar daripada kerinduan saudara. Ingat gak cerita anak yang hilang Bapak Ibu? Anak hilang gitu, dia bilang aku akan kembali kepada bapakku. Bapaknya baru melihat wajahnya. Siapa yang lari ngejar dia Bapak Ibu? Bapak, atau gak tahu ceritanya nih. Siapa yang ngejar? Bapak yang ngejar, udah langsung saudara. Anak baru melangkah 1 step, bapaknya langsung mengejar dia. Bapak Ibu dengar baik. Seberapa jauh pun kau kepada Tuhan, ketika engkau datang dengan sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, Tuhan akan kejar saudara. Dan setiap saudara akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Perjumpaan dengan Tuhan akan mengubah segala-galanya dalam hidup saudara. Bapak Ibu, kalau ini anggap api saudara. Kira-kira kalau saudara masak nasi atau masak beras sebenarnya? Beras ya, selalu kita bilang masak nasi saudara. Kira-kira kalau kita masak nasi, masak beras, nggak ada apinya saudara. Mateng nggak ini? Ada perubahan atau enggak? Ini misalkan ceret, apa namanya ceret? Bener ceret ya, kettle ya, kettle. Teko. Kalau nggak ada api, ada mujizat atau enggak? Tapi begitu ada api Bapak Ibu, sesuatu pasti terjadi. Hari ini saudara, terima api hari ini. Supaya engkau melihat perubahan segala sesuatu dalam hidup saudara, dalam pekerjaanmu, dalam usahamu, dalam bisnismu. Pasti sesuatu terjadi. Pokoknya percaya selama ada api. Saya bilang sama, selama ada api, pasti ada perubahan. Kunci pertama adalah mendekat kepada Tuhan. Siapa yang mendekat? Mendekat dengan Tuhan. Amin saudara. Semua dekat bukan cuma fisiknya, termasuk hatinya. Amin saudara. Jangan cuma badannya ada di WT Tangerang City, hatinya ada di Mall Tangerang City. Nah, itu namanya enggak match nih. Hati, pikiran, perasaan harus semua datang kepada Tuhan. Katakan amin saudara. Nah, apa yang terjadi Pak kalau saya mendekat kepada Allah? Yang pertama saudara, Tuhan itu ngejar saudara. Dia kejar kita. Dan yang kedua saudara, saudara akan mengalami pemulihan hubungan dengan Tuhan saudara.
Pemulihan hubungan dengan Tuhan dimulai ketika saudara mulai belajar mendekat kepada Tuhan. Katakan amin saudara. Jadi saudara, hidup on fire itu selalu dimulai dengan tindakan mendekat dengan Tuhan. Amin saudara. Satu kali gini saudara. Saya kemarin waktu Israel saya ke puncak gunung Sinai saudara. Saya baru 2 kali. Saya udah ke-16 kali ke Israel saudara. Tapi saya baru kali kedua saya ke puncak gunung Sinai. Udah tua, udah mau 60 saudara. Kan makin tinggi, udara makin tipis, betul saudara. Tapi saya sudah coba sampai di atas saudara. Orang lain udah kenceng saya. Kebetulan ada mantunya Pak Wiro Sam. Tenang om, saya dampingin di belakang om. Tapi saudara, Musa bilang, Tuhan aku pengen ketemu dengan engkau. Saya juga bilang, Tuhan aku pengen ketemu engkau. Terus Tuhan bilang sama Musa, Musa aku gak bisa melihat wajahku. Kalau kamu akan mati kalau kamu lihat wajah saya. Tetapi saya akan sediakan ada celah batu di puncak gunung Sinai. Kamu di dalam, maka aku akan lewat dari depan. Dan engkau akan melihat punggungku. Jadi ternyata gini saudara. Celah itulah ketika kita mau mendekat dengan Tuhan. Tuhan akan berusaha bagaimana supaya dia menemui saudara. Katakan amin saudara. Makin mulai hari ini saudara. Ayo sediakan celah dalam rumah saudara. Yaitu waktu pribadi saudara dengan Tuhan. Itulah tempat buat saudara celah untuk bertemu dengan Tuhan. Katakan amin saudara. Itu yang pertama saudara. Yang kedua saudara. Lalu setelah mereka mendekat saudara. Baca sama-sama 1, 2, 3. Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Wow. Siapa yang meruntuhkan mezbah itu saudara? Kira-kira siapa yang meruntuhkan mezbah bagi Tuhan saudara? Pasti bangsa Israel. Bangsa Israel meruntuhkan mezbah, bagaimana caranya? Dengan mereka berbalik dari Tuhan dan mereka sekarang menyembah Baal, saudara. Saudara meruntuhkan. Ingat baik Bapak Ibu, di dalam mezbah selalu ada kuasa. Katakan amin. Pertanyaannya saudara bangun mezbah kepada siapa? Kalau lihat saudara, saya ini kan ini saudara. Tapi jangan bilang-bilang saudara ya. Saya ini anak mantan dubes Bapak Ibu. Bukan duta besar, dukun besar saudara. Saya melihat saudara bagaimana mereka bangun mezbah dulu saudara. Mereka taruh darah saudara. Dan mereka mempersembahkan kepada setan saudara. Karena dalam mezbah itu ada kuasa saudara. Tapi kuasanya dari mana? Dari setan. Kalau saudara membangun mezbah buat Tuhan, maka kuasa Tuhan turun ke dalam saudara. Katakan amin. Saudara, ini saudara. Elia mengajar kita untuk memperbaiki mezbah, saudara. Saya rindu begini, saudara. Setiap kita bangun mezbah pribadi, katakan amin. Waktu saudara membangun mezbah pribadi, saudara mengalami kuasa Tuhan. Katakan amin. Waktu saudara membangun mezbah keluarga saudara, maka kuasa Tuhan mengalir kepada keluargamu. Katakan amin. Makanya saudara, di WTC ini sejak semula Bapak Ibu, Pak Wira menyampaikan begini. Kita membangun mezbah. Bukan membangun gereja Bapak Ibu. Gereja belum tentu ada Tuhan, betul? Tetapi kalau kita membangun mezbah, kita pasti ketemu dengan Tuhan. Amin saudara. Nah, hari ini saya pengen saudara mulai bangun mezbah pribadimu. Katakan amin. Kalau mungkin selama ini sudah punya waktu berkurang sama Tuhan. Saudara kadang-kadang kita ini sangat ini saudara. Selalu bilang gak punya waktu. Saya tanya saudara, benar gak saudara gak punya waktu? Saya tanya, ini baik-baik ini saudara. Saya baik-baik nih tanya ini. Benar gak saudara gak punya waktu? Tapi selalu orang bilang tidak punya. Itu jemaat di Kutub Utara itu. Selalu kita bilang gak ada waktu. Padahal sebenarnya ada. Kalau sempat Tuhan bilang saya tidak punya waktu. Buat saudara. Langsung innalillahi wa inna rojiun. Jadi mezbah Bapak Ibu adalah tempat perjumpaan kita dengan Tuhan. Setiap kali saudara membangun mezbah, baik mezbah pribadi
maupun mezbah keluarga, saudara pasti ngalami perjumpaan dengan Tuhan. Katakan amin. Saudara rasakan atau enggak rasakan, Tuhan pasti setia dengan janjinya. Saya tanya, di sini ada Tuhan atau enggak? Saudara rasakan? Rasakan atau enggak rasakan? Tuhan lebih setia dengan firman-Nya, Bapak Ibu. Dia bilang 2-3 orang sepakat dalam nama-Aku ada di sana. Betul? Tuhan bertahta di pujian umat-Nya. Di sini saudara rasakan atau enggak rasakan, saudara pasti ketemu Tuhan di sini. Katakan amin saudara. Jadi dengar baik, waktu saudara bangun mezbah pribadi saudara. Ayo menarik komitmen bangun mezbah pribadi, katakan amin. Setiap bangun mezbah keluarga saudara, jujur katakan amin saudara. Amin. Bangun mezbah keluarga. Berkomitmen. Saya selama di Israel saudara, nggak bisa bangun mezbah langsung. Tapi kami online saudara. Jam 4 saya bangun, saudara, langsung saya bangun. Mereka udah bangun jam 9 di sini, saudara. Saya telepon, yuk kita mezbah. Karena mezbah itu ada kuasa, betul nggak Bapak Ibu? Nah, di mezbah tempat perjumpaan dengan Tuhan dan tempat kita memberikan korban kepada Tuhan. Jadi gini Bapak Ibu, waktu saudara berusaha memperbaiki mezbah saudara, supaya saudara sedang berarti pemulihan ibadah yang sejati kepada Tuhan. So bilang sama-sama, mulai hari ini saya berkomitmen untuk membangun mezbah saya kembali. Katakan amin, saudara. Amin, saudara. Yang ketiga, saudara. Baca sama-sama yuk, saudara. Mendekat, kemudian membangun mezbah. Baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Kemudian Elia mengambil 12 batu. Menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan. Engkau akan bernama Israel. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan. Dan membuat suatu parit sekeliling mezbah yang dapat memuat 2 sukat benih. Jadi yang sini saudara. 12 batu itu melambangkan apa Bapak Ibu? 12 suku Israel saudara. Memiliki, jadi kunci ketiga saudara adalah membangun kesatuan. Unity. Saya mau tanya Bapak, kira-kira unity itu mudah atau susah Bapak Ibu? Gampang atau susah? Susah atau gampang? Saya ini saudara bersama Pak Wiryo, dari awal gereja ada, sudah berapa tahun kita ya? 2004, berarti sudah 21 tahun. Gak pernah bertengkar Bapak Ibu. 24 tahun. Kenapa? Unity itu bukan uniform. Baju yang seragam. Kalau hati gak bisa seragam. Tapi apa yang membuat kita bisa unity? Yang pertama adalah value-nya harus sama. Nilainya harus sama. Suami istri beda atau enggak? Iya kalau sama namanya LGBT kalau sama. Iya kan? Tapi kenapa bisa unity? Selama nilai antara suami dan istri sama. Saudara pasti bisa unity. Bukan uniform. Istri saya enggak seperti saya mau Pak. Loh ya memang beda. Justru itu bagus. Kalau semua sama, bisa ke laut kita. Yang kedua, tujuannya harus sama. Setuju katakan amin? Jadi kalau kita punya nilai yang sama, punya tujuan yang sama, saudara pasti bisa unity. Saudara bayangkan saudara, di gereja ini kita diajar value kita banyak banget. Kemarin saudara waktu di Israel saudara. Tour leadernya itu curhat, dia bilang gini, saya ya. Pak kalau dengan grup lain ya Pak. Kalau bilang nabur buat tour gitu ya. Buat tour guide lokalnya dan tour leader Pak. Paling dapat cuma $50 Pak. Dan saya umumkan gini. Puji Tuhan dapat taburan $50 dan $20 dari tour leadernya saudara. Berarti cuma $30 dari peserta. Kita kemarin sudah tahu berapa? Waktu kita nabur untuk tour leader. $6.000 Pak. Kenapa? Kita udah diajar value, nilainya. Generosity. Amin saudara. Jadi kita saudara, ketika kita sudah punya kesatuan saudara, punya keunitian yang didasari dengan punya value yang sama, tujuan yang sama, maka kita bisa bersatu. Katakan amin saudara. Nah, mengapa sih perlu unity sih Pak?
Mazmur 133 ayat 3 bilang begini. Sungguh alangkah baik dan indahnya bila saudara diam bersama dengan rukun. Seperti, loh kayak gak hafal Bapak Ibu ini. Seperti minyak di kepala Harun mengalir ke jubahnya dan ke jubahnya turun. Betul Bapak Ibu? Seperti embun di Gunung Hermon mengalir ke bukit-bukit Sion. Jadi gini Bapak Ibu. Ternyata ketika kita unity, kita sedang mempersiapkan wadah. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkatnya. Jadi pada waktu Bapak Ibu itu unity antara suami istri, unity dengan anak-anak, unity di dalam pelayanan, saudara sedang menyiapkan wadah. Katakan wadah untuk menerima berkat Tuhan. Amin saudara. Jadi saudara ternyata saudara, keunitian itu sebenarnya kita sedang mempersiapkan wadah. Supaya Tuhan bisa melepaskan berkatnya. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkatnya. Kemana? Ke tempat-tempat yang ada keunitian. Setuju Bapak Ibu? Mari kita unity sama-sama. Punya kesatuan sama-sama. Yang kedua, mari baca sama-sama Bapak Ibu yuk. Di Efesus 1 ayat 3 saudara. Apa yang kita baca Efesus 1 ayat 3. Efesus 1 ayat 3. Baca sama-sama yuk Bapak Ibu. Sudah ketemu katakan amin. 1, 2, 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Tetapi dalam terjemahan bahasa Inggris buat begini, saudara, yang bagus saudara. Saya baca ya, King James Version bilang begini. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who had blessed us with all spiritual blessing in heavenly places in Christ. Heavenly places adalah suasana sorga Bapak Ibu. Jadi saudara, pada waktu kita membangun keunitian, kita sedang membangun suasana sorga. Katakan amin. Dan di dalam suasana sorga itu Tuhan sediakan seluruh berkat rohani. Katakan amin. Di dalam tempat spiritual blessing itu ada nggak kira-kira jodoh di sana? Ada Bapak Ibu. Ada rumah nggak di sana? Ada mobil nggak di sana? Semua ada, tetapi semua masih di dalam bentuk spiritual. Nah pertanyaannya bagaimana Pak merubah spiritual blessing tadi menjadi natural blessing saudara? Perlunya saudara. Saudara diajar tentang heaven currency. Betul saudara? Yaitu dengan iman saudara. Dengan iman semua berkat rohani tadi saudara. Dia akan berubah menjadi bentuk fisik lewat iman saudara. Ada 4 komponen iman. Pertama saudara, apa Bapak Ibu? Terima firman, rema. Makanya perlu baca firman. Katakan amin. Yang kedua, percaya. Yang ketiga, memperkatakan firman. Yang keempat saudara, mulai bertindak dengan iman. Pada waktu saudara akan keempat ini saudara, maka seluruh berkat rohani tadi Tuhan akan ubah menjadi hal-hal yang saudara rindukan. Katakan amin saudara. Jadi keunitian saudara penting pertama adalah mempersiapkan wadah untuk terima berkat. Dan keunitian untuk membangun suasana sorga di dalam hidup kita, dalam keluarga kita dan rumah tangga kita. Katakan amin saudara. Nah yang keempat saudara. Bagaimana saudara kita bisa menerima api dalam hidup kita. Yang keempat adalah ini saudara. Baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Ia menyusun kayu api. Memotong lembu itu atasnya. Dan menaruh apa? Potongan-potongan di atas kayu api itu. Terus sesudah itu ia berkata, penuhilah 4 buyung dengan air. Dan tuangkanlah ke atas korban bakaran. Dan ke atas kayu api itu. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk kedua kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian berkatanya, buatlah itu untuk ketiga kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya. Berarti ada 12 buyung saudara. Itu masih menggambarkan bangsa Israel. Ada yang aneh di sini. Kenapa Bapak Ibu? Kalau ada kayu api masih wajar. Betul nggak Bapak Ibu? Ada lembu wajar. Tetapi yang nggak wajar apa? Ada air. Air biasanya musuhnya api. Betul apa nggak Bapak Ibu?
Tetapi kenapa kok disiram air? Saudara? Tidak masuk akal. Nah, jadi yang kunci keempat adalah rela berkorban. Siapa yang rela berkorban di sini? Saudara? Para suami rela berkorban buat keluarganya? Istri rela berkorban buat keluarga? Aminnya kurang kencang. Ini yang banyak kurang. Kerelaan kita berkorban. Sehingga kita tidak punya waktu selalu. Ya kemarin saya ini sudah lagi ngobrol-ngobrol sama penjaga menara. Dia bilang sama saya, Pak, dia itu nggak mau dijadwal Pak. Di rumah doa Pak. Karena dia selalu jaga malam Pak. Dia nggak mau main keyboard Pak. Kalau di WTC pusat kan selalu tiap Kamis ada ada rumah doa, betul ya Bapak ya. Kemudian dia nggak mau Pak. Kenapa nggak mau? Karena dia jaga malam Pak. Siang dia tidurnya siang Pak. Saya bilang begini, semua jemaat-jemaat juga kerja semua kan? Saya bilang, kerja. Setelah mereka kerja, pengerja gereja itu kira-kira melayani lagi enggak? Melayani Pak. Terus bedanya apa? Jemaat, para pengerja juga bekerja, betul apa enggak? Setelah bekerja dia melayani atau enggak? Melayani. Terus bedanya apa? Dia terdiam, saudara. Kerelaan berkorban itu ternyata, saudara, membuat Tuhan tertarik hidup kita. Katakan amin saudara. Seringkali mungkin saudara kita korban perasaan. Korban tuh enak atau enggak Bapak Ibu? Enak atau enggak kalau korban? Korban hati, perasaan saudara ya. Itu semua enggak enak. Semua korban enggak enak. Tetapi dengar baik Bapak Ibu. Setiap kali saudara berkorban, Tuhan enggak pernah abaikan korban saudara. Amin saudara. Tetapi yang saya mau bahas sini adalah korban yang tidak biasa. Sebelum saya ke sana gini saudara. Oh tadi sudah ada mendekat saudara, sudah keunitian, sudah bangun mesbah. Pertanyaan saya, sudah ada korban. Saudara kalau sekalipun saudara mendekat sama Tuhan, keunitian, bangun mesbah saudara. Ada api atau enggak? Belum Bapak Ibu. Harus ada yang namanya korban Bapak Ibu. Harus ada korban. Makanya setiap kali saudara kita membangun mesbah, kita mungkin korban pujian kita, korban waktu kita datang kepada Tuhan saudara. Pada waktu itu saudara, kalau kita belum memberikan korban pada Tuhan, kita tak akan pernah mengalami yang namanya saudara, api dalam hidup kita. Nah, saya mau bahas saudara. Coba bilang sama-sama, kalau saya ingin melihat hal-hal yang luar biasa. Coba kurang kencang, kalau saya ingin melihat hal-hal yang luar biasa, saya harus belajar memberikan korban yang tidak biasa. Mau memberikan korban yang tidak biasa Bapak Ibu? Siapa yang mau? Memberikan korban yang tidak biasa. Tinggi-tinggi tangannya. Jangan setengah tiang begini. Ditambah duka cita. Tinggi-tinggi tangannya. Bilang sama Tuhan, saya mau memberikan korban yang tidak biasa. Katakan yes. Yang pertama. Korban yang tidak biasa adalah pertama. Memberi pada waktu kekurangan. Memberi waktu berkelimpahan mudah banget Bapak Ibu. Betul apa betul? Mau gak memberi waktu kurang? Saya aja kurang. Tapi dengar baik Bapak. Waktu saudara memberikan korban yang tidak biasa, Tuhan sangat menghargai. Amin saudara. Justru kunci untuk diberi harus memberi. Waktu Ishak di negeri orang Filistin, kan musim kekeringan, betul? Maka menaburlah Ishak. Dan tahun itu Ishak menuai 100 kali lipat. Ingat tadi bangsa Israel. Itu 3,5 tahun hujan tidak turun.
Maka dituang berapa buyung tadi? 12 buyung saudara. Ini korban yang tidak biasa, sangat mahal. Yang kedua, mengampuni pada waktu terluka. Mau nggak mengampuni waktu terluka? Aminnya makin sepi nih. Mau nggak memberikan korban yang tidak biasa? Mau nggak mengampuni pada waktu terluka? Mau atau mau? Mau. Yang ketiga, melayani pada waktu capek. Ini bukan cuma melayani di gereja loh Bapak Ibu ya. Sudah kerja di kantor, sampai pulang ke rumah. Sudah di kantor mungkin diomelin atasan gitu saudara. Sampai di rumah masih bisa melayani atau enggak? Pengennya dilayani atau melayani? Jangan seperti bangsa Israel ditanya, pilih Tuhan atau Baal. Enggak ada yang jawab saudara. Mereka diam semua. Waktu kita pulang dari kantor pengennya dilayani atau melayani? Wah luar biasa, kita tepuk tangan buat kita semua dulu Pak. Itu korban yang tidak biasa. Waktu kita kekurangan kita mau memberi. Suatu kali saya waktu beberapa tahun lalu, waktu ibu saya meninggal. Saya baru dapat kabar ibu saya meninggal, terus tiba-tiba ada satu jemaat Tuhan. Pak tolong doain dulu saya Pak, katanya aduh hati saya begini tuh. Aduh saya masih hati saya mau redam nih. Tapi saya doakan saudara. Waktu kita kekurangan, justru waktunya untuk memberi. Bukan cuma kekurangan duit loh Bapak Ibu ya. Kekurangan kita lagi lelah, kita mau mendoakan orang lain. Tuhan hargai, katakan amin saudara. Jadi pada waktu saudara memberikan korban yang tidak biasa, maka saudara akan terima hal-hal yang luar biasa. Katakan amin. Yang terakhir, sudah ada mezbah, sudah ada korban. Sudah ada api belum? Belum. Baca sama-sama saudara. Yang kelima, yang terakhir Bapak Ibu. Menaikkan doa dengan iman. Baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang. Tampillah Nabi Elia dan berkata. Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel. Pada hari ini biarlah diketahui orang. Bahwa engkaulah Allah di tengah-tengah Israel. Dan bahwa aku ini hambamu. Dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan. Jawablah aku supaya bangsa ini mengetahui bahwa engkaulah Allah, ya Tuhan. Engkaulah yang membuat hati mereka bertobat. Nah, saya mau sebentar Bapak, ada ayat sebentar ya. 1 Raja-Raja 18 ayat 38. Baca 38 Bapak Ibu, satu sama-sama yuk. Setelah Elia berdoa, baca sampai 38 sudah ketemu. 1 Raja 18 ayat 18 38 sudah? Sudah ketemu semua? 1 Raja 18 ayat 38. Sudah? 1, 2, 3. Lalu turunlah api, menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijelatnya. Wow. Jadi ketika saudara-saudara mendekat kepada Tuhan, ada keunitian membangun mezbah, ada korban dan terakhir harus ada doa yang menarik api Tuhan untuk membakar korban. Saudara katakan amin saudara. Jadi api itu turun ketika terakhir adalah dinaikkan doa dengan iman saudara. Saudara doa itu kadang-kadang membosankan, betul gak Bapak Ibu? Karena apalagi kalau pendosa pahat. Siapa pendosa pahat di sini coba angkat tangan? Enggak ada ya? Tinggi-tinggi pendosa pahat. Cuma ngadep tembok terus ya Bu ya. Berdoa terus. Tembok. Apalagi dulu waktu kita pertama di WTC saudara. Doa itu berlomba dengan suara genset Bapak Ibu. Waduh. Tapi saudara, doa itu saudara ternyata menarik kuasa Tuhan. Katakan amin saudara. Jadi setelah membangun mezbah Bapak Ibu. Membangun kesatuan bahwa korban, maka selanjutnya menaikkan doa. Itulah yang menarik api Tuhan. Katakan amin saudara. Jadi doa dengan iman Bapak Ibu itu menarik api Tuhan. Setuju katakan amin? Nah, jadi hari ini saudara mulai berdoa. Seperti Elia berdoa.
Dia menaikkan doa, minta api pemurnian, katakan amin. Waktu saudara berdoa minta api, maka semua dosa saudara akan dimurnikan oleh Tuhan, katakan amin. Akan minta api kebangunan rohani supaya saudara mulai berkobar hati saudara. Dan minta api kuasa kepada Tuhan. Sehingga saudara akan melihat di tahun ini adalah tahun great harvest. Katakan amin saudara. Nah, apa hasilnya Pak? Nah sekarang kita lihat saudara. Setelah kita akan berdoa. Mari ayat 39 baca sama-sama. Ayat 39. 1 Raja-Raja 18 ayat 39 sudah ketemu, katakan amin. 1, 2, 3. Ketika seluruh rakyat itu melihat kejadian itu, sujudlah mereka berkata, dialah Tuhan. Tuhan, dialah Allah. Wow. Ada pertobatan besar-besaran. Bukan itu yang kita rindukan hari-hari ini, amin Bapak Ibu. Kita mau lihat tahunnya Great Harvest. Kita harus melihat tuaian. Bukan cuma jiwa-jiwa Bapak Ibu. Great Harvest bisa tuaian dalam pekerjaan saudara. Dalam bisnis Bapak Ibu. Tetapi untuk mengalami semua saudara harus menerima api Tuhan. Katakan amin saudara. Tadi di ballroom saya semua urapi semua jemaat. Tapi di sini tidak saudara. Kebanyakan saudara jemaatnya. Saya akan doakan saja saudara. Supaya saudara terima api kepada rohani dalam saudara. Yang kedua saudara. Ayat 40 baca sama-sama. 1, 2, 3. Kata Elia kepada mereka. Tangkaplah nabi-nabi Baal itu. Seorang pun dari mereka tidak boleh luput. Setelah ditangkap Elia membawa mereka ke sungai Kison. Dan menyembelih mereka di sana. Yang kedua saudara. Pada waktu saudara menerima api pertama tadi. Ada pertobatan besar-besaran. Yang kedua saudara bisa mengalahkan semua musuh-musuh saudara. Katakan amin saudara. Tidak ada musuh yang terlalu kuat saudara. Ketika saudara itu sudah terima api. Saudara, waktu saya ke Israel, istri saya nggak ikut, saudara. Karena dia baru operasi dan mahnya selalu kambuh. Mungkin terlalu banyak makan painkiller, saudara. Akhirnya dia nggak jadi ikut. Dia sedih banget, nggak bisa ikut. Dia waktu itu gini, saudara. Dia kemarin baru kesaksian sama saya. Tahu nggak kamu katanya? Setelah kamu beberapa hari Israel. Mah saya tiba-tiba sembuh. Tidak sakit lagi sampai hari ini. Padahal kemarin sudah makan, mau muntah segala macam saudara. Saya juga sebenarnya gak tega ninggalin. Tapi karena suruh Pak Gembala saya jalan saudara. Tapi saudara dengar baik. Kalau kita terima api. Saudara akan terima kuasa, katakan amin. Mengalahkan semua musuh-musuh kita. Siapapun musuh saudara. Sehebat apapun musuh saudara. Ketika saudara terima api. Saudara akan bisa mengalahkan semua musuh-musuh saudara. Katakan amin. Yang terakhir saudara. Saya bisa baca nanti ayat 41 sampai 46 saudara. Maka dikatakan setelah 3,5 tahun saudara. Mereka menanti hujan. Setelah mereka terima api saudara. Maka hujan lebat turun atas bangsa Israel. Katakan amin. Hujan berbicara tentang hujan penuaian jiwa-jiwa. Hujan berbicara tentang hujan berkat saudara. Hujan berbicara hujan perjumpaan dengan Tuhan. Saya percaya di tahun ini adalah tahun the great harvest. Di mana Tuhan akan melakukan perkara-perkara besar di dalam hidup kita. Katakan amin saudara. Saya puji menyembah ke depan. Kita naikkan satu pujian. Beri api, beri hujan saudara. Sudah puji ke depan. Saudara siapkan saudara terima api dari Tuhan saudara. Siapkan hati saudara. Sebab ketika saudara terima api saudara. Saudara akan mengalami perubahan yang luar biasa. Beri api. Beri hujan. Seperti yang kau janjikan. Berhembus. Roh Kudus, beri kuasa urapan-Mu. Mari bangkit berdiri sama-sama, beri api. Beri api. Siapkan hati saudara. Beri hujan. Seperti yang
Osyakata kararararara. Semua berdoa dalam roh. Oraka baba 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 baba. Oh raka mar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 a. Osaga baba 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 baba. Oraka baba 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 baba. Turunkanlah api-Mu di tempat ini Tuhan. Turunkanlah api-Mu di tempat ini. Engkau yang sedang lepas ramai terima api. Kau akan berkobar kembali. Kau akan berkobar kembali. Turunkan api-Mu, turunkan api-Mu di tempat ini. Yes, terima api Tuhan. Bangkitkan kembali umat-Mu. Bangkitkan yang lemah. Terima kasih. Jamaah, 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 jamaah. Buat api roh yang menyala-nyala di tempat ini, yang menyala-nyala di tempat ini, membakar semua. Terima, terima, terima apinya. Saudara terima apinya. Bapak terima kasih Tuhan. Kayak percaya Tuhan. Api-Mu yang besar itu akan memberikan perubahan dalam hidup kami. Dalam keluarga kami. Dalam pekerjaan kami. Dalam pelayanan kami. Dalam segala sesuatu yang kami kerjakan. Akan mengalami perubahan yang besar. Supaya kami siapkan hati kami terus Tuhan. Untuk menjaga api-Mu. Supaya kami terus on fire. Roh kami menyala-nyala di dalam Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, angkat dua tanganmu, pulang dan terimalah anugerah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah yang beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biar segala berkat yang terbaik dari Bapa di surga, berkat yang terbaik dari Tuhan Yesus Kristus, berkat yang terbaik dalam Roh Kudus kiranya memberkati kita mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya menerima berkat Tuhan, katakan sama-sama. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan, kita katakan haleluya. Selamat hari Minggu Bapak Ibu.